guys, di sini aku mau ngasih tips cara mengelola keuangan ala ibu rumah tangga ya guys. Aku punya anak satu, aku tinggal di rumah sama nenek aku juga ya guys. Jadi kami bertiga. Jadi ini adalah tips yang aku buat berdasarkan keluarga aku, kebutuhan di keluarga aku ya guys. Jadi untuk kalian pun berbeda-beda. Nanti aku juga akan kasih cara atau bagaimana aku mengatur keuangan aku ya. Jadi ini aku cuma kasih tips-tips secara umumnya. Jadi yang pertama itu kalian harus catat pemasukan kalian. Catat pemasukan. Kalian juga harus catat pengeluaran kalian. Jadi kalian bikin anggaran ya guys. Anggaran pengeluaran. Jadi sebelum uang itu keluar atau sebelum uang itu dikeluarkan, kalian sudah harus punya anggarannya terlebih dahulu ya guys. Jadi kalian udah punya anggaran untuk pengeluaran kalian lebih dahulu sebelum kalian keluarkan, agar tidak terjadi kelebihan atau kebocoran keuangan ya guys. Terus yang ketiga itu adalah evaluasi keuangan ini bisa kalian lakukan setiap 1 bulan sekali, atau lebih bagus lagi kalau kalian mau pisah setiap 1 minggu sekali. Kalian evaluasi apa aja sih pengeluaran aku minggu tadi, udah tepat belum, udah benar belum, kayak gitu ya. Di catatan pengeluaran ini kalian harus membaginya dengan rinci ya guys. Jadi kalian harus membagi antara wajib, ada antara pengeluaran wajib, pengeluaran yang tidak wajib, dan pengeluaran mingguan ya guys. Kalau mingguan ini sih bisa kalian catat aja, nanti dibentuk tabel. Nanti aku video selanjutnya akan bikin gimana sih cara aku membuat catatan pemasukan dan pengeluaran ini ya guys. Jadi aku akan bikin anggaran pengeluaran aku. Ini aku cuma ngasih tips aja ya. Terus pastikan kalian harus menabung ya guys. Menabung itu baik buat dana darurat dan buat juga bisa untuk apa tujuan-tujuan kalian ya. Misalnya kalian mau jalan-jalan, mau beli sesuatu, kalian bisa tabung dulu. Jangan sampai kalian bisa menggunakan dana darurat. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan atau kemana-mana, kalian bisa nabung dari jauh-jauh hari supaya keuangan kalian itu stabil ya guys, nggak terganggu sama sekali dan nggak perlu utang sana sini. Cuman untuk hal-hal yang nggak terlalu penting ya guys. Kalau bisa sih nggak usah utang ya, karena itu akan membebani kalian sendiri. Terus yang kelima itu supaya untuk mengelola keuangan lagi, kalian harus bikin beberapa pos ya, beberapa pos keuangan, atau kalian bisa buat beberapa ATM kayak gitu ya. Ini bisa kalian masukin dalam ATM ataupun dalam amplop ataupun di mana aja ya. Kalau aku sih yang di ATM ada, yang di amplop pun ada ya guys. Jadi ini adalah beberapa tips dari aku untuk kalian mengelola keuangan kalian ya guys. Apalagi kan kalian ibu rumah tangga tuh guys. Misalnya kalian cuman dapat pemasukan dari suami ya guys, kalian harus catat berapa pemasukannya. Pemasukan ini kalian catat adalah yang paling minimal ya guys. Jadi misalnya kayak aku, gaji suami aku kadang 3.500.000, kadang kalau lagi lebih jadi 3.700.000 kayak gitu ya guys. Nah tapi kalian harus catat yang paling minimal untuk anggaran pertama. Kenapa? Seandainya gaji kalian belum masuk, kalian bisa bikin anggaran ini 2 hari sebelum gaji masuk, atau setelah gaji masuk pun bisa ya, supaya kalian bisa tahu pastinya berapa ya kan guys, pastinya. Jadi kalian bisa tahu pastinya ini ketika hari gajian, baru kalian bisa melakukan pencatatan keuangan ini. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih dulu, bisa sih. Kayak kalau aku biasanya bikin catatan keuangan ini 2-3 hari sebelum gajian, karena takutnya pas gajian aku nggak sempat bikin kayak gini, nggak sempat bikin pos-posnya, sehingga ketika gajian uangnya sempat kepake buat hal-hal nggak penting. Jadi aku mau bikin duluan, jadi ketika gajian
gajian tadi langsung aku bagikan ke pos-pos yang sudah ada di pengeluaran ini ya guys. Jadi ketika gajian, jadi gaji itu kan masuk, gaji masuk, langsung aku bagi-bagi ke pos-posnya ya guys, ke pos-pos yang sudah aku buat di anggaran keuangan tadi, anggaran pengeluaran ini tadi. Terus setelah itu aku tarik juga buat pegangan aku, dan aku masukin ke amplop-amplop kayak gitu ya guys. Nanti aku bakal kasih kalian nanti aku bakal bikin video juga tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan menggunakan amplop ini ya guys, nanti di video selanjutnya. Jadi supaya gaji ini enggak habis duluan, kalian harus bikin catatan keuangannya sebelum gajian ya guys. Jadi kalau bisa sih 2 sampai 3 hari sebelum gajian guys, karena kalau pas hari gajian takutnya kalian udah terlanjur kepake tuh uangnya, karena nggak tahu kan mau buat apa, barang-barang di rumah udah habis, ya udah beli aja dulu, aku belum sempat bikin anggaran, ya udah beli aja dulu ini itu, karena kalian belum sempat bikin anggaran sehingga gaji kalian terpakai untuk hal-hal nggak penting ya guys. Jadi kalau menurut aku sih kalian harus bikin 2 sampai 3 hari sebelum gajian ya guys. Nggak apa-apa kalian kayak kata aku tadi, gaji yang terkecil aja dulu. Jadi gajinya dianggarkan yang paling kecil, yang kira-kira terendah aja ya, terendah gitu aja guys. Kalaupun nanti ternyata kurang dengan gaji segitu, nggak apa-apa, kan ada kemungkinan nanti bertambah lagi. Lagi pula kalian nggak usah takut guys, karena rezeki itu dari Allah ya guys. Rezeki dari Allah ya guys. Jadi kalian gak usah takut, pasti kita semua orang punya rezeki ya. Jadi menurut aku sih kita tenang aja, kita yakin aja pasti kita ada rezeki masing-masing ya guys. Jadi gak usah takut, gak usah sedih, yang pasti kita bakalan dikasih Allah rezeki dengan sendirinya. Itu aja sih tips-tips dari aku. Jangan lupa kalian harus menabung ya guys. Menabung ini sangat penting menurut aku sih ya. Dan evaluasi keuangan juga termasuk yang penting ya guys. Ini adalah beberapa tips kecil yang aku lakukan di pengelolaan keuangan aku ya guys, agar keuangan kita itu tertata rapi dan bisa melewati hari-hari yang baik ya kan guys. Seperti aku kemarin kan tahun 2020 itu kita kan terjadi pandemi ya guys. Nah saat pandemi seperti ini, pencatatan keuangan ini sangat berpengaruh ya guys. Apalagi dana darurat ya, dana darurat itu diperlukan. Jadi dan untungnya aku itu udah bikin catatan keuangan ini dari 2019. Aku udah bikin kayak gini dari awal aku nikah. Aku nikah itu November 2019. Aku udah bikin catatan keuangan, aku udah kayak gini. Jadi saat 2020 terdampak pandemi ini, aku sih nggak terlalu terbebani ya. Maksudnya karena aku punya dana darurat yang cukup. Walaupun sekarang aku udah berhenti bekerja ya guys. Jadi sekarang gaji yang pemasukan yang aku punya cuman dari gaji suami aku ya guys. Jadi aku cuma dapat pemasukan dari gaji suami ya guys, karena aku udah berhenti kerja ya guys. Tapi namanya rezeki ya, kita bisa dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya guys. Bisa aja nanti orang tua ngebantu kita, atau siapa ada aja terus rezeki itu ya. Nggak mungkin kita nggak punya rezeki ya. Jadi kalian tenang aja, yakin aja. Terus yang pasti tetap persiapkan diri ya. Terus kenapa aku suruh nabung, bikin dana darurat seperti ini ya? Ini sangat kalian perlukan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi jangan kalian sepelekan, gak usah banyak dana darurat itu. Misalnya kalian gak mampu, gimana dong? Misalnya gaji pas-pasan nih, gimana mau bikin dana darurat? Kalian bisa buat dana darurat ini sedikit demi sedikit ya. Misalnya terserah mau 10.000 kayak sehari atau 5.000 kayak, tapi kalian rutin dalam 1 tahun
itu udah pasti paling enggak kalian ada pegangan, daripada kalian nggak ada pegangan sama sekali terus kalian hutang sana sini, malah itu akan mempersulit diri kalian sendiri. Jadi ini itu adalah pentingnya dalam mengelola keuangan ya guys, agar kalian bisa melewati masa-masa sulit atau apapun itu dan tidak berhutang. Saran dari aku sih juga kalau bisa gak usah utang sana sini ya. Kayak aku sekarang kan aku ada cicilan ya guys, gara-gara cicilan itu sehingga cash flow di keuangan aku itu agak sedikit rancu dan jadinya aku harus benar-benar mengatur keuangan dan berhemat karena ada cicilan tersebut ya guys. Ingat ya guys, kalian harus berhemat dan menabung, tapi bukan berarti kalian pelit ya guys. Kalian tetap harus bersedekah karena sedekah itu termasuk yang dapat meningkatkan rezeki. Jadi dengan bersedekah maka rezeki kalian akan meningkat. Oke guys, jadi jangan takut untuk bersedekah karena nggak mungkin uang kalian malah habis dengan bersedekah. Oke guys, terima kasih guys. Sekian tips dari aku tentang mengelola keuangan ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you in next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku ya, biar aku lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi mengenai keluarga ya guys. Terima kasih.